Halo teman-teman semuanya, ada kabar baik. TKI jangka menengah di Taiwan ada harapan untuk mendapat pensiunan. Berikut ini informasi lengkapnya. Nah teman-teman semuanya, sebagaimana kita tahu ya, saat ini di Taiwan khusus pekerja migran itu sudah ada program pekerja menengah dan juga pekerja atas ya, pekerja jangka pendek dan jangka panjang ya. Pekerja menengah ya, jangka pendek itu pekerja menengah lah. Sebelum kita bahas tentang pensiunan, itu perlu kita ketahui bahasanya untuk menjadi persyaratan gaji bagi tenaga asing, pekerja teknis menengah ini juga ada pengumumannya ya, dari 1955 itu ada pengumumannya. Itu apa saja persyaratannya untuk menjadi pekerja menengah ini? Pertama, pekerjaan di bidang perikanan bisa, manufaktur bisa, konstruksi bangunan bisa, perluasan pertanian bisa, pertanian juga bisa. Nah, kalau untuk yang saya sebutkan tadi itu gaji reguler setiap bulannya minimal 33.000. Nah, untuk teman-teman yang gajinya sudah 33.000 bisa menuju ke pekerja menengah ini ya, dan atau total gaji per tahunnya 500.000 NT. Nah, kemudian ada pelajar Tionghoa atau perantau asing. Itu pengajuan rekrutmen pertama oleh pemberi kerja dengan gaji reguler bulanan itu 30.000. Pengajuan perekrutan kedua itu gajinya 33.000 ya per bulannya. Nah, kemudian selain itu, ada juga yaitu teman-teman yang pekerjaannya itu perawat institusi medis ya, dengan gaji 29.000 di yang menjadi perawat-perawat itu. Kemudian ada pekerja rumah tangga yang gaji standar gajinya itu minimal 24.000. Ini sudah masuk semua kalau 24.000, karena gaji sekarang itu 20.000 belum lemburannya ya. Nanti kalau majikannya baik bisa menambah. Lalu ini, apakah semua bidang industri dapat merekrut tenaga kerja teknis tingkat menengah? Pertama, perikanan laut bisa, manufaktur bisa, konstruksi bisa, perluasan pertanian bisa, pertanian terbatas bisa, perawat medis bisa, rumah tangga juga bisa. Nah, baru-baru ini dari wali kota Tainan ya, itu mensosialisasikan tentang dana pensiun untuk para pekerja menengah ya, baik itu dari Taiwan sendiri maupun dari manapun negaranya. Itu wali kota Tainan, beritanya bisa dilihat di sini, saya sertakan di sini ya, itu sedang mensosialisasikan bahwasanya mereka itu ada dana pensiunnya ya. Jadi para majikan harus benar-benar menyiapkan dana pensiun untuk para pekerja menengah ini. Untuk saat ini sih masih wali kota Tainan saja sih yang menggalakkan, itu masih wali kota Tainan, yang lain belum. Nah, kita berharap saja ya, memang ada undang-undangnya yang mengatur pekerja menengah itu dapat pensiunan dari manapun kita berasal lah. Semoga dimulai dari Tainan ini, sosialis dari wali kota Tainan ini, teman-teman semuanya, terutama yang sudah masuk ke PTM, ke pekerja menengah ke atas, nanti juga dapat pensiunan ya. Semoga saja ini terrealisasi, sehingga kalau ada pensiunan ya kita sendiri sih yang enak nanti ketika kita udah pensiun dari Taiwan, udah tidak bekerja lagi, kita masih punya dana pensiun untuk sisa masa hidup kita gitu ya. Jadi untuk PTM sendiri di Taiwan memang tidak ada batasan ya, nanti teman-teman bisa bekerja sana sampai jompo. Kalau udah nggak bisa mampu bekerja baru kembali ke negaranya, itu memang aturan seperti itu. Dan kalau ada pensiunan memang mantep, ngalah-ngalahin PNS malian, jadi pensiunannya dari Taiwan itu. Nah, teknisnya seperti apa ini juga masih disosialisasikan aja oleh Gubernur Tainan ini ya. Jadi kita juga belum tahu, cuman informasinya seperti itu. Ada dana pensiun, ada undang-undangnya untuk pekerja menengah ke atas di Taiwan, baik itu pekerja domestik maupun pekerja asing yang ada di Taiwan. Harapan kita ya, kita semuanya dapat pensiunan, sehingga perjuangan kita berjuang di negara orang, berjuang merawat keluarga di negara orang itu ada pensiunan, dan itu bisa untuk bekal kita. Karena kenapa? Karena banyak sekali teman-teman itu yang pulang bawa omplong ya istilahnya. Jadi mereka bekerja di Taiwan, gajinya itu kan gede, tiap bulannya besar, tapi karena nggak bisa memanage keuangan, akhirnya pulang nggak punya apa-apa. Ada yang ya ambur-amburan, boros untuk belanja dan lain sebagainya. Ada yang ditipu cintanya sehingga uangnya habis. Ada yang uang udah dipulangin semuanya dan akhirnya bubar sama keluarganya, dan akhirnya juga habis dibagi dua karena ini sering sekali ya kejadian.
Mbak TKW kerja di luar negeri, dia bekerja mati-matian, dia membangun rumah, membeli tanah dan lain sebagainya di Indonesia. Suaminya hanya yang menjalankan saja, tapi ketika bercerai hartanya dibagi dua. Enak banget suaminya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya. Untuk detailnya seperti apa nanti kita akan bahas lanjutannya, karena ini masih sosialisasi walaupun sudah termaktub dalam undang-undang. Teman-teman semuanya yang belum PTM, cuman 300 NT sudah punya surat PTM ya, sudah bisa naik ke pekerja menengah ke atas ya di Taiwan, dimana batasannya nanti setelah PTM nanti 6 tahun kalau nggak salah, itu nanti bisa pekerja panjang, jangka panjang, dan itu tidak ada batasan waktunya kerja di Taiwan. Semoga bermanfaat informasi ini. Simak update-nya nanti dan detailnya nanti di video selanjutnya. Terima kasih.